Terhitung sudah lebih dari 1 tahun semenjak Maret 2020 kasus COVID-19 masuk pertama kali di Indonesia. Lalu bagaimana keadaan iman umat Katolik pada saat ini dan bagaimana pelayanan dari gereja di saat masa pandemi. Tentunya tema ini akan kita bahas hanya di Mimbar Agama Katolik di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan juga selalu penuh sukacita. Kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Mimbar Agama Katolik, tentunya hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Senang sekali hari ini saya Maria Kristi dapat menjumpai Anda sekalian dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat luar biasa. Tidak terasa bahwa 1 tahun lebih Indonesia sudah berada di masa pandemik yang mungkin sekarang ini akan segera beralih atau berangsur-angsur menjadi masa endemik. Tapi bagaimana kegiatan gereja, kegiatan ibadah umat Katolik yang mungkin pastinya sudah banyak mengalami penyesuaian dari yang tadinya total misa online sekarang sudah beralih sedikit-sedikit menjadi misa offline. Nah, kita akan membahas juga bersama dengan 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama, beliau ini merupakan pastinya umat dari Gereja Kim Taegon dan juga Ketua Lingkungan yaitu Pak Dhani Hartono. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Walaupun tidak terlihat dari maskernya, tapi dari kerutan mata kita tahu ya bahwa Pak Dhani tersenyum menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga ini ada Romo Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading, Gereja Kim Taegon, Romo Aloysius Hadi. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Mungkin boleh ceritain dari Romo Hadi atau Pak Dhani, ini sebenarnya Gereja Kim Taegon ini sudah berapa lama sih berdiri di Jakarta? Kita resmikan ini tanggal 20 September 2019 Pak ya.
Oh, berarti masih baru ya? Masih baru. Tapi memang kalau yang lama itu udah lebih lama lagi. Udah lebih Dari lama lagi. berapa? Ingat nggak Romo? Waduh, saya belum. lama Kita sekali. belum di Udah sini. lama sekali. Benar, makanya aku tuh ingetnya bahwa aku tuh masih kecil tapi sekarang Udah sudah lama ada sekali. gereja Kim Tae-gon. Nah, Iya. Romo, berarti kan gereja ini juga berada tidak begitu lama begitu ya, karena 2019 tadi Romo katakan 2020 Indonesia ini sudah berada di masa pandemi. Nah, mungkin aku pengen tanya Romo, bagaimana sih kehidupan baik dari para Romo ataupun para pelayan yang ada di sini ataupun para umat dari gereja Kim Tae-gon? Kehidupan di sini sejak kena pandemi? Ya. Iya. Ya seperti yang lain-lain ya, kita seperti kalau orang bertinju itu kena pukul terus KO dulu, terus kita bingung kita mau ngapain ini pandemi seperti ini. Ya terus ya kita mau kemudian apa yang harus kita lakukan nih pertama-tama. Yang kita pikirkan waktu itu kita harus tetap hadir di antara umat, tetap hadir di antara masyarakat. Nah untuk hadir itu gimana? Untuk hadir itu kalau secara nyata ya kita langsung bikin baksos gitu ya. Jadi dari lingkup kecil di lingkungan-lingkungan seperti Pak Dani di lingkungannya dia juga bikin baksos, lalu lebih tinggi lagi bahkan kalau di paroki itu PSE. Nah itu kita bikin baksos, pokoknya kita mau hadir karena pasti ada banyak yang terpukul dengan keadaan ini. Makanya misalnya kalau misalnya saya seminggu nggak keluar rumah nggak ada masalah. Mie instan banyak di rumah, Waduh, beras di pasaran banyak banyak di ya, Romo, rumah. ya? Iya, tapi kalau orang-orang kecil yang makannya harian itu yang hari per hari gitu untuk mencari makan tuh repot. Makanya kita lalu turun untuk ke sana. Lalu yang kedua, kita juga mau hadir di antara mereka, yaitu dengan cara online. Nanti kita mulai nggak lama sejak PSBB itu kita mulai untuk merayakan perayaan misa secara online. Kita tanggal 29 Maret 2020 kita mulai online. Jadi sudah setahun ini kita udah ulang tahun ini. Betul, udah lebih dari setahun sebulan mungkin ya Mo ya. Betul, iya. Menarik sekali bahwa pemirsa yang dikatakan pertama kali oleh Romo Hadi adalah bukan mengenai misa online, tapi bagaimana tim atau keluarga dari gereja Kim Tae-gon ini ingin hadir secara langsung kepada baksos, tapi tidak melupakan bagaimana melayani umat dan memenuhi kebutuhan rohaninya dengan misa online dan lain-lain. Tentunya kita masih akan membahas mengenai tema kita yang luar biasa, yaitu pelayanan di masa pandemi bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Katolik. Utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Pemirsa yang terkasih, masih membahas mengenai 1 tahun pelayanan di masa pandemi dan masih bersama dengan Romo Hadi dan juga Pak Dani. Kalau tadi pemirsa, kita sudah berbincang mengenai apa sih yang dilakukan oleh tim pastoran atau misalnya Romo-Romo dan keluarga pelayan dari gereja Kim Tae-gon ini. Nah, kita mau berbincang langsung dengan salah satu umatnya dan juga salah satu pelayannya juga, ini ada Pak Dani di sini. Pak Dani, mungkin kalau tadi kan Romo udah bilang, wah kalau misalnya di gereja Kim Tae-gon tuh kita benar-benar mencoba untuk total hadir. Betul. Nah, tadi juga kita sempat ngomong Pak bahwa Bapak ada menyebutkan sebuah pelayanan, yaitu pelayanan digital. Boleh mungkin ceritakan sama pemirsa di rumah Pak? Betul, iya. Seperti disampaikan Romo tadi, bahwa kami pun di lingkungan juga aktif sekali waktu kita dicanangkan kita harus turun ke bawah, berbagi dengan sesama. Dari lingkungan pun juga banyak melakukan misalnya makan gratis, kemudian berbagi barang-barang kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dan kita juga bekerjasama dengan RT RW setempat, jadi bukan eksklusif tapi memang benar-benar untuk masyarakat ini. Betul. Ya. Dan pada saat dimulainya misa online, ya, tanggal 29 Maret itu kita mulai di paroki kita, memang agak sulit bagi umat untuk mengikuti itu. Betul. Ada pro kontra waktu itu, ya. Apakah ini benar-benar kita mengikuti misa gitu, seolah seperti menonton saja begitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu sudah dapat teratasi dengan baik, dengan penjelasan yang baik, dan ini menghilangkan berbagai macam kendala. Kalau dulu dengan berbagai alasan datang ke gereja terlambat, atau macet karena macet, tidak ada kendaraan, hujan, sekarang di rumah masing-masing.
Tapi kalau saya boleh tahu Pak, dari umat sendiri, apalagi Bapak ini kan seorang ketua lingkungan juga ya, Iya. jadi merupakan orang yang cukup dekat dengan umat-umat sekalian. Kalau Betul. ada apa-apa, yang pertama selain saudara seiman, ketua lingkungan dulu dilaporin gitu ya. Iya, Ada nggak betul. sih Pak laporan-laporan yang mungkin mencengangkan atau mungkin menyenangkan? Iya, yang sangat berkesan waktu itu adalah dengan dimulainya misa online ini, Ya. itu juga kita mulai juga kegiatan-kegiatan yang lain selain misa, Oke. ya, secara online juga pertemuan-pertemuan lingkungan yang tadinya berhenti juga karena kita tidak bisa bertatap muka. Dulu kita doa bersama gitu ya, sekarang tidak ada lagi. Kita adakan juga secara online. Ya. Nah ini sangat berkesan sekali di situ, di mana dulunya kita bertatap muka, sekarang diganti melalui media online. Tapi dengan itu keakraban makin terjaga dengan Wow. baik. Terus terjaga dengan baik, komunikasi terjaga dengan baik ya. Secara rutin di lingkungan kami ada setiap Rabu pagi itu ibu-ibu pada ngumpul, ketemu di Zoom gitu ya. Iya. Mereka membahas tidak hanya mengenai kitab suci dan lainnya, tapi juga masalah sehari-hari misalnya. Menanyakan kabar gitu ya. Betul ya. Jadi saling berhubungan satu sama lain gitu. Ya. Walaupun memang social distancing, tapi tidak berarti connection distancing. Betul. Koneksinya tetap terjaga. Tetap Dan ini menarik harus. sekali bahwa memang ternyata umat-umat dari gereja Kim Tae-gon ini bukan hanya terhubung pada saat misa saja. Betul. Tapi untuk menanyakan keseharian, menanyakan aktivitas, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya mungkin seperti PD, KUR, dan lain-lain begitu ya Pak ya? Terus Terus berjalan. terkoneksi walaupun secara virtual. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat setelah setahun masa pandemi ini, pasti ada peralihan atau bagaimana perubahan yang terjadi pada proses pelayanan ataupun proses ekaristi dari gereja Kim Tae-gon. Kita masih akan membahasnya dan kita akan kembali tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik. Utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Dan terkasih, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik, tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa, dan masih membahas mengenai bagaimana 1 tahun pelayanan di masa pandemi. Dan tentunya masih bersama dengan Romo Hadi dan juga Pak Dani. Romo, ini ada netizen, wow. Kalau misalnya di gereja kan bilangnya umat ya, tapi kalau misalnya sudah di sosial media, apalagi anak muda bilangnya netizen. Netizen ada yang bertanya nih Romo, mungkin dari Maria Magdalena, dia mau tanya Romo bahwa bagaimana sih kehidupan atau proses ekaristi yang sekarang terjadi di gereja Kim Tae-gon terkait memang sudah ada atau sudah lebih dari setahun masa pandemi Romo. Mungkin ini Maria mau tanya gimana, apakah sudah ada misa offline atau mungkin bagaimana prosesnya? Silakan mungkin Romo atau Pak Dani bisa jawab. Ya, kita sudah mulai dan ini kan dulu transisi dari kita setiap hari, setiap minggu bisa ke gereja dengan nyaman gitu, tiba-tiba tek nggak bisa sama sekali. Lalu kemudian sekarang udah mulai buka, dari yang tadi kita bicarakan misa online dan mulai dibuka. Pertama-tama kita mulai dengan 20% dulu dari kapasitas dari, dan itu juga setiap minggu. Jadi biasanya tadinya hari Minggu berapa kali misa, seminggu sekali 20%, dan itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Ya. Dan prosesnya boleh tahu nggak Romo, itu umat harus mendaftarkah atau mungkin ketua lingkungan yang sudah mendata giliran siapa, itu bagaimana Romo? nah prosesnya itu ada prosesnya, silakan Pak Dani. Nah, ini kayaknya Pak Dani nih, silakan Pak. Jadi untuk mengikuti misa offline, datang ke gereja, itu umat mendapatkan giliran per lingkungan gitu ya. Oh, baik. Kemudian umat yang sudah berusia 17 tahun ke atas di bawah 60 dan terdaftar dalam KK Gereja Katolik, itu bisa mendaftar melalui aplikasi belarasa.id. Oh, oke. Jadi secara online mereka mendaftar, mendapatkan QR, dan itu nanti dibawa ke gereja untuk di-scan bahwa memang sudah terdaftar dan mengikuti protokol yang ada, mereka baru bisa mengikuti misa. Dan kalau misalnya pemirsa juga bisa lihat dari sekilas kamera bahwa memang di tempat gereja Kim Tae-gon ini benar-benar bukan hanya tanda silang di bawah, tapi mereka ini benar-benar membuat rantai supaya memang tempat duduk itu tidak bisa didudukin. Karena mungkin kalau misalnya tulisan itu kan orang mungkin nggak apa-apa nih, saya satu keluarga masih bisa dudukin. Tapi ini benar-benar pakai rantai, jadi benar-benar memang area itu tidak bisa diduduki dan juga menerapkan social distancing. Tapi saya mau tanya Romo, bagaimana dengan pelayanan kepada para lansia yang tentunya pasti mereka tidak
tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan untuk mengikuti misa secara langsung, tapi rindu juga untuk menerima hosti, Romo. Iya, kita ada yang namanya pelayanan dengan mengirimkan piksis itu ke rumah-rumah umat. Jadi, dan sekarang kan biasanya dulu para pelayan itu, prodiakon itu kebanyakan usianya di atas 60. Betul. Nah, sekarang yang boleh adalah antara 17 ke atas dan 60 ke bawah. Jadi sekarang keluarga yang anaknya sudah berumur di atas 17 tahun, dia boleh membantu untuk mengambil komuni ke gereja, lalu memberikan kepada keluarga atau juga tetangga kepada lansia yang di dekatnya. Baik. Gitu ya. Nah, ini saya mau tanya juga, bahwa pasti orang yang sudah terbiasa melayani, terlibat dalam kegiatan gereja, itu ketika dia disuruh stop, apalagi di masa pandemi ini, kerinduannya tidak bisa dibendung, Romo. Mungkin Romo bisa kasih wejangan sama pemirsa di rumah yang mungkin sampai dengan saat ini tempatnya itu masih belum bisa untuk mengadakan misa offline, atau belum bisa nih saya ikut misa offline, tapi saya rindu sekali untuk melayani di gereja. Apa yang harus diperbuat, Romo? Saya rasa prinsipnya mirip seperti dengan kehadiran Roh Kudus ya. Roh Kudus bisa hadir dengan banyak cara, dengan di berbagai tempat. Nah, kita juga harus menjadi sekreatif itu nanti ingin melayani. Kita harus punya terobosan-terobosan baru untuk itu. Karena juga Tuhan kita ya Tuhan yang kreatif ya, Romo. Kreatif, kita betul. juga harus benar-benar sadar gitu bahwa Tuhan tidak terlepas dari jarak, Tuhan tidak terlepas dari waktu. God's presence is eternal. Jadi kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan dimanapun itu. Dan itu tadi sekelumit atau sedikit cerita-cerita dari 1 tahun masa pandemi bersama dengan Pak Dhani dan juga Romo Hadi. Kita terus akan membahas tema yang sangat luar biasa ini, tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik TVRI. Utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Pesan terkasih masih membahas mengenai 1 tahun pelayanan di masa pandemik dan juga masih bersama dengan Romo Hadi dan juga Pak Dhani. Romo, sekarang ini sudah 1 tahun dan waktu akan terus berjalan seperti itu ya. Vaksin juga sudah mulai menyebar dan kalau kita lihat sekarang ini angka positif dan juga positivity rate dari COVID-19 itu sudah landai. Tapi kita pengen tahu, Romo, sebenarnya sekarang ini apa gerakan atau movement ke depannya dari gereja bagi umatnya, terutama pelayanan gereja kepada umat-umatnya di masa pandemik ini, Romo, silakan. Ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang pasti gitu. Walaupun positivity rate-nya turun, kita harus tetap disiplin di dalam hal itu. Lalu untuk selanjutnya adalah kita akan mulai menambah kapasitas, lalu juga kegiatan-kegiatannya kita akan mulai diperbanyak juga untuk tatap muka, tetapi kita pasti akan tetap melihat bagaimana keadaan positivity rate-nya pada saat itu. Wow, menarik sekali ya, bagaimana kita terus mencari Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan juga pasti akan terus hadir ya. Nah, mungkin terakhir dari Pak Dhani, Pak, mungkin ada apa langkah nyata nggak sih Pak dari umat-umat yang mungkin memang sudah terus ingin melayani? Ya, bersyukur bahwa gereja sudah mulai bisa melakukan kegiatan secara tatap muka walaupun terbatas ya, dan kita bisa merasakan kerinduan umat untuk ikut misa secara tatap muka. Dan kemudian juga di gereja ini, di paroki Kelapa Gading kita juga sudah melakukan kegiatan penerimaan sakramen baptis. Satu hal yang menarik mengenai pengantaran komuni ini ya, waktu pertama kali diadakan itu ya, beberapa umat bercerita yang mereka menerima sakramen itu karena lansia diantarkan, mereka terharu dan mereka menangis menerima itu. Romo Hadi, Pak Dhani, terima kasih banyak. Sekarang mungkin Romo bisa menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas permenungan yang kami dalami pada hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata, kami juga dapat melaksanakan dan mewujudkan iman kami dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kami hadir di antara sesama dan menghadirkan Engkau dan memuliakan Engkau demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra Kudus. Amin. Pak Dhani, Romo Hadi, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat selalu dan semoga diberkati kehidupan pelayanannya ya.
Bapak Ibu, pemirsa yang terkasih, terima kasih Anda sudah menyaksikan Mimbar Agama Katolik pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa. Sekali lagi, semoga damai sukacita selalu beserta Ibu, Bapak, dan para pemirsa sekalian. Dan tentunya jangan lupa untuk terus saksikan Mimbar Agama Katolik, tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Karang tempat aku berteduh, di sanalah ada damai tenang. Tuhanku Yesus, ampunilah aku yang penuh dosa. Biar hidupku tentram damai bersama. Sekejap aku menjadi takut, karena Tuhan tempatku berlindung. Tuhanku Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu, menjadi hamba dalam bersama.